warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ka'bata mathabatan lin-nasi wa amna wa ittakhadha al-muslimuna masjidan wa imama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sayyidatil azizat, para ayah, para bunda yang kami muliakan, kita puji dan kita mensyukuri atas segala nikmat Allah SWT yang Allah anugerahkan kepada kita. Persis tadi sebelum saya mulai, ibu-ibu, para bunda yang kami muliakan membaca surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, yang kecil, yang besar, yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang kita ingat, yang terlupa, kita syukuri. Mudah-mudahan syukur kita menambah, melanggengkan dan menambah nikmat Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi kita, Nabi pilihan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Semoga kita kelak dapat syafaatnya dan dijumpakan, dibersamakan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih panitia sudah mengundang saya ke Baitul Izzah ini. Ini pertama kali saya ibu-ibu nyampe di sini. Terima kasih Bu Yulia yang sudah menghubungi saya. Bertahun-tahun saya bolak-balik lewat Islamik, tapi baru kali ini nyampe ke Baitul Izzah. Tadi pagi habis subuh saya mengisi di Baitur Rahim di Blok Auraudhah di situ. Setiap hari Sabtu pekan kedua di Raudhah. Di setiap Selasa pekan ketiga saya ngisi juga kajian ibu di Baitul Qudus. Ini Baitul Qudus, Baitul Izzah itu ya nih. Iya. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah saya diperkenankan untuk bisa bersilaturahim dengan para bunda yang kemuliakan, insyaallah para calon penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tadi itu tentang haji ya. Persaudaraan, ketundukan, kepatuhan dan persaudaraan. Ibu-ibu yang muliakan, blok kita nih, blok Arafah ini tahun ini ada yang berangkat haji nggak? Ada. Berapa orang, Bun? Banyak ya? 6, subhanallah. 8. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan ya, semoga haji beliau semuanya dan semua jamaah haji yang tahun ini berangkat semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah pulang belum? Belum. Gitu ya, kita doakan pun, kita bacaan Fatihah. Kenapa nih? Ini saya dapat share tadi pagi, kawan saya yang sedang memimpin jamaah di sana. Itu ada peringatan dari pemerintah Saudi agar bisa jadi sewaktu-waktu penerbangan itu berubah waktunya saat-saat ini nih. Karena baru tahu ibu-ibu hari Jumat kemarin, ini kan Sabtu nih, Jumat kemarin itu udara kawasan Timur Tengah itu lagi memanas. Perang antara Israel dan Iran. Jadi lagi heboh di atas ini gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin muternya gitu ya, rutenya bisa jadi berubah, sewaktu-waktu perjalanan pun bisa berubah. Untuk itu kita doakan ya semua jamaah kita, wabil khusus yang dari blok Arafah ini, mudah-mudahan beliau semuanya diberi kemudahan
diberi kesehatan, selamat sampai kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang muliakan, ayat tentang haji itu banyak. Satu yang masyhur misalkan pada surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat di dalam surat Al-Baqarah bunyinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa maknanya ibu-ibu yang muliakan? Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Ibu-ibu yang muliakan, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melakukan ibadah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala khusus ketika bicara haji, ketika bicara haji, maka Allah ingatkan kepada kita semuanya, wa atimul hajja, sempurnakan haji wal umrah, dan umrohmu lillahi ta'ala, lillah, karena Allah. Mengapa demikian ibu-ibu yang muliakan? Di antara ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah haji ini yang riskan, yang rawan. Suaranya putus-putus nggak ibu ini? Enggak ya? Aman ya? Oh aman. Kalau aman nggak apa-apa gitu ya. Takutnya diputus-putus. Kok feeling saya kayaknya putus-putus nih. Makasih saya. Di antara ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah haji ini yang rasanya rawan dari unsur apa ini? Riya. Maka Allah katakan, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Bukankah semua ibadah kita karena Allah? Sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, haji, zakat kita karena Allah. Tapi begitu bicara tentang haji, tegasinya wa atimul hajja, sempurnakan haji dan umroh lillah, karena Allah Ta'ala. Karena saya katakan tadi, di antara ibadah-ibadah yang lain yang rasanya rawan dari riya itu haji. Betapa enggak ibu-ibu yang muliakan? Coba bayangkan dibanding ibadah yang lain. Ibadah haji itu waktu daftar saja sudah sudah ngomong, saya udah daftar haji. Kapan waktunya? Masih lama banget. Ibu-ibu, kalau sekarang haji kita daftarnya haji yang reguler untuk wilayah Tangerang nih, Kabupaten Tangerang, kira-kira nunggu berapa tahun, Bu? Berapa? 15? 13? Kependek ya? Alhamdulillah. Ada yang 20. Berarti ini mungkin haji plus kali. Yang 5-10 tahun, yang 5 tahun ini haji plus nih. Ibu-ibu yang kamu lihat, tahun ini ribuan orang saudara kita nggak jadi berangkat ke tanah suci, betul? Yang pakai visa yang namanya visa furoda. Saya baca tuh di ini, Bu. Saya baca di mana-mana di sharean itu. Subhanallah, haji furoda itu informasinya minimal nih tiketnya itu harganya itu 375 juta. Minimal. Maksimal ada yang mengatakan 975 juta. Satu orang, bahkan 1 miliar untuk pergi ke tanah suci langsung, nggak pakai nunggu. Kalau modelnya yang awam mah ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, udah gitu pas mau mendaftar nggak tahu ya umurnya nyampe. Masalah sampai umurnya atau tidak kita haji itu bukan urusan kita. Tapi kita sudah meniatkan, bagi yang belum nih, saya sudah meniatkan, ya Allah ingin mengunjungi Baitullahmu, Bait Al-Atiq, rumahmu ya Allah. Bahwa perkara kita usianya disampaikan atau tidak itu urusan Allah.
Kalau kita sudah niat, mudah-mudahan ketika kita dipanggil nanti berangkat, alhamdulillah. Kalau tidak dipanggil, sebelum sampai ke sana kita diwafatkan, mudah-mudahan tercatat orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji bukan masalah karena punya uang. Ternyata orang yang punya uang nggak bisa berangkat, ribuan orang. Orang berhaji bukan karena sehat, karena banyak orang yang sakit ternyata bisa haji. Yang sehat enggak. Tapi haji itu karena panggilan. Panggilan Allah, izin Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil hajj. Hai Ibrahim, panggil tuh, seru orang untuk berhaji. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku bisa menyeru? Suaraku cuma seperti ini. Waktu itu belum ada handphone, bisa nge-share. Nih, diperintah ini kita untuk berhaji. Nggak ada speaker yang orang bisa dengar dari kejauhan, nggak ada. Bagaimana ya Allah? Dalam tafsir disebut, Ibrahim, kau panggil saja. Urusan nanti siapa yang menyampaikannya, biarlah aku yang menyampaikannya. Jadi orang yang bisa sampai ke tanah suci karena sesungguhnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur yang sudah pergi, berdoa mudah-mudahan yang belum pergi, mudah-mudahan nanti disampaikan oleh Allah SWT ke tanah suci. Kalau belum ada kesempatan karena panjang, umroh dulu, Bu. Saya tadi jalan masuk ke sini karena malu balik pertama, saya salah tuh. Masuknya blok yang satu sana. Yang Arafah 1. Setelah Mina tuh. Kan ada gerbang tuh. Iya, begitu muter-muter, kelihatan besinya ini udah buntu kan gitu ya. Oh ternyata bilang, oh ini gerbang besar. Oh iya, maklum gitu ya. Baru pertama jadi kapan waktu? Oh tahu lah. Itu ibu-ibu. Kata Rasul, al-hajju wal umratu faridatan, la yadurukum bi ayyihima bada'ta. Apa kata Rasul? Haji dan umrah itu wajib dua-duanya. Gak masalah bagimu untuk memajukan, mendahulukan, mengawalkan mana yang bisa. Bisa haji dulu boleh, umrah dulu boleh. Pertanyaannya bibi yang muliakan, Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berapa kali berhaji? Ada yang pernah dengar, Bun? Berapa kali Nabi berhaji? Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. Betul? Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Selama 13 tahun ada yang mengatakan Rasulullah belum pernah berhaji di Mekah. Nanti Rasulullah berada di Madinah, beliau melaksanakan haji itu pun di tahun terakhir sebelum wafatnya beliau. Jadi Rasul berhaji cuma sekali. Terus kalau saya pengen 2 kali, ya boleh kalau punya duitnya. Tapi pertanyaannya, Rasulullah berumrah berapa kali, Ibu? Berapa kali? Ya pokoknya banyak deh, Ustaz. Gitu ya. Di dalam sirah nabawiyah disebut Rasulullah berumrah 4 kali. Sekali udah berangkat, gagal di Hudaybiyah. Lalu tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah. Tahun terakhir itu yang bersama dengan haji. Jadi Rasulullah saja umroh dulu baru haji. Jadi kalau yang rasanya jauh, umroh dulu lah. Umroh mah ya cepet lah, 5 hari mah kecepatan, 9 hari udah balik. Haji yang biasa reguler, Bu, berapa hari? 40 hari. Ngantrinya lama bener ngantrinya. Kalau yang pengen cepet kayak tadi tuh furoda, tapi ternyata nggak bisa berangkat. Saudara kita yang sudah berangkat ke tanah suci itu di sweeping oleh pemerintah Saudi, akhirnya keluar ke Jeddah, dan ada sebagian mereka yang tidak bisa berhaji tahun ini. Udah sampai ke Mekah tapi nggak bisa melaksanakan haji, siannya. Begitulah karena bukan panggilan, belum saatnya dapat panggilan Allah SWT. Ibu yang muliakan, berhaji itu secara bahasa apa dia haji itu? Haji itu menuju. Hajja yahujju, itu artinya menuju. Apa yang dituju? Yang dituju adalah Baitullah.
Jadi yang namanya haji itu hanya di Mekah dan sekitarnya. Madinah itu bukan urusan haji. Ke Madinah itu ziarah ke makam Nabi. Ibu, saya sering mengingatkan nih jamaah saya nih yang waktu umroh juga. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan nih, kalau kita keluar dari masjid menuju dari Raudhah tuh, menuju ke mau ziarah, hati-hati. Itu ada 3 pintu. Tulisannya Arab semua. Orang mengira pintu pertama itu adalah makam Nabi. Pintu kedua itu makam Abu Bakar. Pintu ketiga makam Umar bin Khattab. Memang ada 3 makam di situ. Tapi ternyata ibu-ibu, itu bukan makam Nabi tuh yang di pintu pertama. Tapi orang sudah begitu, udah bersalawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Padahal bukan makamnya Nabi di situ. Maka penting di sini kalau ibu-ibu suatu saat berziarah, ikut minta didampingi oleh mutawifnya, oleh pendampingnya, oleh pembimbing umrohnya. Mana? Karena makamnya Nabi bukan di pintu pertama, di pintu kedua itu. Tapi kalau modelnya ibu-ibu mah udah tahu tulisan bahasa Arab, jadi wah ini tulisannya Arab, ada tulisannya Arab di situ. Hadza qabrun Nabi, ini loh kuburan Nabi. Baru di situ berdoa, berselawat. Gitu ya ibu. Baik, jadi kalau ke Madinah itu bukan haji, itu ziarah ke makam Nabi dan makam-makam sahabat di Baqi dan sebagainya. Jadi namanya haji hanya ada di Makkah dan sekelilingnya. Arafah itu bukan Makkah, bukan wilayah haram Makkah. Mina itu bukan, ada di luar. Nah, kalau orang berhaji maka ikuti manasiknya. Apa bu arti manasik? Manasik, orang nyebutnya manasik itu latihan. Besok ada manasik, ada apa? Ada latihan. Padahal manasik itu makna aslinya adalah ibadah. Manasik itu ibadah. Mansak atau nusuk. Yo, coba ibu-ibu kalau lagi baca doa iftitah, ya. Inna sholati, terus wa nusuki, itu nusuk. Nusuk itu sama dengan manasik, mansak. Apa artinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, ibadahku. Itu ya. Ya, nusuki harusnya nggak panjang tuh ya. Ada anak kita tuh kalau di TK tuh, inna sholati wa nusuki. Jadi nusuk itu pendek, nusuki. Sama manasik. Apa manasik? Ibadah. Maka ibu yang muliakan, ada 5 rukun yang menjadi rukun haji yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Entah kita belum berhaji, entah kita sudah berhaji, atau orang-orang yang belum dipanggil untuk berhaji, 5 rukun ini lambang kehidupan kita sebagai hamba Allah. Coba rukun haji apa saja ibu? Pertama, ihram. Ihram itu nih, ya tadi dijelaskan. Yang kedua, lupa. Yang kedua, bukan tawaf, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, yang kelima, ini kayak manasik aja nih. Gitu. Oke, 5 unsur ini ibu yang muliakan itu menjadi perlambang hidup kita. Di dalamnya ada pesan-pesan, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada ibrah, pelajaran bagi kita. Jadi ada orang yang Ustaz, saya nggak punya uang untuk bisa haji, umroh aja berat. Saya tanya ibu mau dapat pahala haji? Mau Ustaz? Gampang caranya. Caranya adalah apa? Kalau waktu subuh, dalam hadis Nabi, datang ke masjid, ikut sholat subuh, ikut berjamaah sholat subuh, di situ zikir, di situ wirid,
Di situ baca Quran sampai syuruk tiba. Setelah itu sholat 2 rakaat. Maka orang yang sholat 2 rakaat setelah dari subuh tadi sholat jamaah, kata Nabi, dia dapat pahala haji dan umroh sempurna. Rasul 3 kali ibu nyebutnya sempurnanya. Tadi Sabtu ini tadi ada pengajian nggak di sini? Ada. Hari Minggu ada nggak? 4-4-nya ada semua. 4 minggunya ada semua. Berarti ada kemungkinan kalau yang lain enggak, nih 8 kali dapat pahala haji dan umroh. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau tiba subuh, insya Allah kayaknya kalau jamaah Baitul Izzah kan memang dari sana wilayah sini ya, dari sana wilayah Arafah ini. Gunakan itu. Meskipun ibu-ibu sebenarnya sholatnya itu di rumah, tapi kalau pengen dapat, bolehkah kita sholat di masjid kalau ibu berjamaah? Apa kata Nabi? Jangan kalian cegah wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Jangan kau cegah, bukan disuruh, jangan kau cegah. Artinya apa? Kalau yang mau, jangan dilarang. Kenapa dulu itu? Ada isyarat. Kalau dulu khawatir suasananya berbahaya, keamanannya berbahaya, perjalanannya jauh, nanti ada fitnah. Tapi insya Allah kalau di Blok Arafah mah masjidnya deket, tempat menuju juga aman, terang. Jadi rasanya nggak ada fitnah, nggak ada bahaya, boleh ke masjid. Jadi, subuh ke masjid, di masjid baca Quran. Ibu-ibu kalau dari subuh ke syuruk berapa lama kira-kira Bun? Antara subuh sama waktu syuruk itu berapa lama? 1 jam kurang Bun. Nah ini penting nih. Kalau saya menggampangkan dengan jamnya sekarang ya, kalau mau menggampangkan gini Bun, waktu syuruk itu, ini beda dengan isyraq ya. Syuruk dengan isyraq beda nih. Waktu syuruk itu, kira-kira nih, gampangnya nih, 1,5 jam setelah sholat, setelah azan. 1,5 jam. Kira-kira nih, kalau subuhnya jam 4:30, berarti syuruknya 90 menit. Berarti jam 6. Tapi jam 6 itu syuruk, bukan isyraq, bukan salat isyraq. Hati-hati nih, harus tahu ilmunya nih. Beda antara syuruk dengan waktu isyraq. Bedanya apa? Ibu-ibu yang kami muliakan, salat 5 waktu itu punya waktu awalan, punya waktu akhiran. Betul? Salat zuhur awalnya tergelincirnya matahari ke arah barat. Itu dia. Itu waktu zuhur. Kapan selesainya? Selesainya tiba waktu asar. Waktu asar itu mulainya, selesainya waktu zuhur, berakhirnya tibanya waktu maghrib. Waktu maghrib itu berakhirnya tibanya waktu sholat isya. Sholat isya itu berakhirnya waktunya bila tiba sholat subuh. Sholat subuh itu berakhirnya waktu sholat. Jangan sampai bilang waktu sholat zuhur. Enggak, bukan sholat zuhur. Waktu syuruk. Jadi waktu syuruk itu waktu batas akhirnya sholat subuh, tapi belum sholat isyraq. Sholat isyraqnya kapan? Tambah 4 derajat kata para ulama. 4 derajat itu apa? Gampangnya kalau 4 derajat ini beda-beda nih. Ada yang bilang 3 derajat, 3 menit. Ada yang mengatakan 1 derajat 4 menit. Jadi kalau 3 menit, 3 kali 4 12 menit dari waktu syuruk. Tunggu kalau minimal. Ada yang mengatakan 4 menit. Jadi 4 menit kali 4 berapa menit? 16 menit. Jadi waktu syuruknya begitu teng. Kan di sini biasanya ada jam kan Bu di sini Bu nih? Oh ini di atas ya. Kan ada tuh itu. Waktu syuruk itu jangan waktu sholat, tunggu dulu. Kira-kira 15 menit, minimal 12 menit kalau pendapat yang lain. 15 menit baru waktu syuruk. Kita sholat isyraq. Gitu ibu-ibu. Oke. Biasanya kalau di tempat-tempat itu ada bunyinya tit syuruk. Jangan sholat dulu, tunggu. Sebentar, 12 menit atau 15 menit. Baru dilanjutkan dengan salat isyraq. Nah, kita lanjut ya. Nah, itu tentang tadi waktu.
Nah, mulainya orang berhaji itu dengan ditandai ihram. Apa itu ihram? Ihram itu niat haji dengan ditandai memakai pakaian khusus bagi laki-laki. Perempuan nggak ada pakaian khusus. Meskipun biasanya jamaah ibu-ibu yang memuliakan, jamaah haji kita ini biasanya serba putih. Kalau orang Iran serba hitam. Orang mana lagi serba hijau? Nggak ada ya? Nggak ada hijau. Adanya hitam sama putih. Yang paling warna-warni itu biasanya orang Indonesia, Bun. KBIH ini udah pakai warna putih, kepalanya warna oranye. Yang sana warna hijau, yang sana warna kuning. Gitu. Jadi kalau dilihat dari atas, unik banget nih ya. Kayak pelangi, ada ungu, ada kuning, ada hijau, ada macam-macam. Kalau laki-laki hanya 2 helai kain yang tak berjahit. Kalau perempuan bebas. Maka begitu dia ihram, dia gunakan itu pakaian yang khas untuk laki-laki sambil berniat. Nawaitul hajja. Kalau tambahin umrah, wal umrata lillahi ta'ala. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan seterusnya niatnya. Ketika dia sudah berniat, dia berikhram, maka saat itu ibu-ibu yang muliakan, dia terkena aturan haram, dilarang dia melakukan hal-hal sampai dia cukur rambut tahallul, atau kalau haji sampai dia nanti tahallul awal atau tahallul sani. Dengan apa tadi? Kalau dia haji dengan cara dia lentar jumroh atau dia tawaf ifadah. Apa yang haram waktu orang sudah pakai pakaian ihram, entah umroh entah haji? Ada yang bagi laki-laki dan bagi perempuan. Sama, perempuan tidak boleh nutup wajah. Gitu tuh. Tangan pun tidak ditutup. Tidak boleh pakai wangian. Kalau perempuan masih sedikit. Kalau laki-laki itu yang banyak. Laki-laki banyak. Tidak boleh pakai pakaian berjahit. Tuh, nggak boleh. Tidak boleh pakai penutup kepala yang nempel. Ini kayak peci nih, nggak boleh. Mentang-mentang dia lagi haji pakai peci putih, nggak boleh. Kalau lagi ihram kena denda dia, nggak boleh. Kalau ibu-ibu pakai kerudung nggak apa-apa. Laki-laki nggak boleh. Nggak boleh kalau dia bisa kain ihramnya diselendangkan ke kepala, nggak boleh. Laki-laki kena dam dia, kena hukuman dia. Bolehnya kalau ada penutupnya yang tidak nempel di kepala, berarti payung. Tuh, Bun. Tidak boleh lagi, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berburu. Apalagi yang tidak boleh laki-laki perempuan? Tidak boleh menikah. Nggak boleh nikah. Jangan keren-kerenan nih. Kapan nikahnya? Alhamdulillah itu tuh waktu lagi tawaf ifadah. Nggak sah itu. Jangan bilang keren-kerenan. Masalah hukumnya. Tidak boleh apa lagi? Perempuan, laki-laki tidak boleh ngelamar dan tidak boleh menerima lamaran. Waktu umroh, kalau mau misalnya saya menanti nih anak saya sama pasangannya, kalau nanti mau nikah di tanah suci waktu umroh, boleh, tapi setelah selesai atau sebelum mulai umroh. Jangan waktu umroh lagi tawaf kemudian dia akad nikah, nggak batal, salah. Jadi lakukan sesuatu ada ilmunya. Itu Bun. Apa tuh maknanya itu? Kalau kita sudah mengikrarkan diri kita, amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka kita terikat dengan larangan-larangan Allah di dalam hidup ini. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang halal. Tuh. Meskipun uang kita, loh ini kan uang kita, hasil kerja keras kita belikan apa saja dong boleh? Nggak bisa. Ada aturannya. Lebih-lebih lagi kalau lagi puasa Bu ya, lagi puasa ibu-ibu, masak sendiri, beli sendiri, masak sendiri, kan gitu, disimpan sendiri. Terus pada waktu belum buka nggak boleh, biar ini kan milik saya, biar milik saya.
Maka dibilang apa Ibu? Orang lagi puasa itu orang yang paling tinggi tingkat apanya tuh? Tingkat ikhlasnya itu. Riahnya itu gimana mau riah lagi puasa? Emang orang puasa kalau lagi keluar gitu, kenapa tuh? Itu loh bibirnya kering bener, puasanya ikhlas. Enggak ada urusan. Gitu. Bisa saja dia habis minum, terus diulap, terus lemes badannya gitu kan? Enggak ada ukuran. Itu orang puasa. Jadi orang haji itu perlambang kalau kita ikhram, kita ini ikhram. Setelah di luar haji kita berikhram apa? Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jaga. Meskipun itu uang kita, nggak bisa seenaknya kita belikan hal yang haram. Berburu nggak boleh waktu ikhram, nggak boleh. Pakai pakaian pun kalau laki-laki hanya yang 2 helai. Tidak boleh pakai wangi-wangian kalau lagi berikhram, nggak boleh. Pakai sabun aja yang wangi nggak boleh. Makanya orang haji nih, pas lagi berangkat haji sudah ikhram di hotel, nggak tahu dia main mandi pakai sabun wangi aja. Sabunnya karena sering wangi ya. Makanya sekarang tuh di mana-mana biasanya kalau di peralatan haji ada nih sabun khusus jamaah haji umroh. Kenapa? Nggak ada wanginya. Terus pas dicium, kok ini aneh, sabun nggak ada wanginya. Memang itu pada waktu tunggu ikhram. Nggak boleh pakai wangian. Nggak boleh berhias. Artinya apa itu? Ibu-ibu yang kemuliakan, hidup kita di dunia ini jangan selalu melihat keindahan. Ada kalanya kita ini dalam menghadap Allah SWT itu apa adanya. Bahkan dianjurkan tuh kalau orang sedang wukuf di Arafah itu berdoa itu, biarkan, jangan pikirkan tubuh kita, jangan pikirkan tuh pakaian kita, udah lusuh, aut-autan. Kalau laki-laki rambutnya aut-autan, berdebu, dekil apa, itu yang kalau berdoa insya Allah itu mustajab. Rukun pertama ikhram. Kalau saudara kita tuh yang dikasih amanat tuh, kasih amanat jadi pemimpin, jadi apa, terus dia berikhram, mengikhramkan dirinya dari hal-hal yang bukan miliknya, aman, negara kita aman. Belum apa-apa waktu sudah diangkat langsung tahallul. Tahu segalanya semuanya halal padahal bukan milik dia. Yang kedua Bu, wukuf. Wukuf itu apa artinya? Berhenti, berdiam. Tempatnya khusus, waktunya khusus, harinya khusus. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dari mulai tergelincir matahari zuhur sampai terbenam matahari maghrib. Tuh, di mana tempatnya? Di Arafah, di padang Arafah, di sini nih. Di padang Arafah. Di Mekah kosong, di Masjidil Haram kosong. Terus ada orang, alhamdulillah saya puas banget nyium Hajar Aswad yang susah sekali itu. Kok bisa? Alhamdulillah saya sepuas-puasnya tanggal 9 Muharram nggak ada orang, saya cium puas. Kasih tahu ente hajinya batal ente. Karena tanggal 9 itu orang bukan di Masjidil Haram, orang adanya di Arafah. Jangan dibilang saya puas nyium Hajar Aswad di tanggal 9 Zulhijjah berarti hajinya batal. Bu, kalau nanti dikasih kesempatan lagi ibu-ibu untuk mungkin kedua kali atau nanti akan berhaji di Arafah tuh, doa, jangan pikirkan apa, pokoknya kita fokus doa. Pesan kami juga kemarin kepada orang-orang yang akan berhaji saya begitu. Kalau perlu keluar dari tenda tuh yang nyaman. Sekarang tendanya yang nyaman-nyaman Bun, ada AC-nya itu kan nyaman. Keluar dari tenda nyaman, gelar tikar, gelar sajadah di lapangan. Ya, minta sama Allah apapun, itu doa yang mustajab. Kalau perlu tuh sejak di Indonesia sebelum berangkat Bu, ditulis di sini, disimpan di HP atau di kertas tuh, ya, gulungan doanya apa saja, satu persatu didoain dari zuhur sampai maghrib.
Jangan kecapean pas lagi waktu Arafah siang ketiduran. Ya ilallah, sayang banget tuh. Kamu tadi kelihatan nggak, kemana nggak kelihatan? Capek tidur, ya ilallah. Itu hari mustajab untuk berdoa. Dia tidur. Kenapa? Karena nyaman di dalam tenda yang ber-AC. Kayak sekarang di sini Arafah ber-AC. Gitu ya. Bun, kalau ada anak kita nanti akan berhaji, kasih tahu. Nah, jangan pikirkan kebutuhan-kebutuhan lain, fokus doa. Saya ingat tuh Bun, tahun Surabaya, tahun 2015 saya berangkat bersama istri haji. Saya minta sama Allah, ya Allah, aku pengen banget Kau kirimkan kepadaku karunia untuk bisa beli tanah untuk pengen punya pesantren. 2015 pulang tuh, tapi nggak tahu dari mana duitnya. Pulang sini, alhamdulillah tuh dalam 1 tahun bisa beli tanah untuk dalam pesantren di Bogor, 1 hektar 100 meter. Nggak tahu duitnya dari mana itu. Tapi sampai sekarang sudah di tengah-tengah, jadi belum diapa-apain tuh. Umroh lagi, minta sama Allah, sama istri, ayo kita doa sama Allah. Ya Allah, aku pengen yang di sana tanah belum bisa apa-apain, ya Allah. Aku pengen mulai ini, pengen punya pesantren kecil-kecilan. Akhirnya pulang dari sana, alhamdulillah, bisa bikin kecil-kecilan gedung untuk anak-anak penghafal Quran di rumah. 3 lantai asrama untuk anak penghafal Al-Quran. Selesai bangunnya, selesai utangnya, alhamdulillah. Itu dari mana? Nggak tahu, pokoknya saya minta doang sama Allah. Pokoknya minta sama Allah. Kemarin bulan Januari kemarin, saya mimpin rombongan umroh plus Turki. Yang Januari kemarin pun Turki tuh pas lagi dingin-dinginnya. Jadi kita udah tuh yang gunung berselimutkan es itu. Waktu di Masjidil Haram juga minta, ya Allah, aku pengen nambahin nih di belakang, pengen punya tanah untuk pengembangan. Alhamdulillah, pulang ternyata dalam 1 bulan 2 bulan bisa bebasin rumah. Ternyata ibu-ibu yang muliakan, ya kebenaran, alhamdulillah Allah pas doanya dikabul. Ada orang, saat saya pengen umroh, bareng doain ini, saya pengen doain anak saya punya jodoh. Ayo, saya bilang, ayo kita sama-sama nanti doain di sana. Berangkat nih bersama ibunya Bun, berangkat sama ibunya. Sampai di sana, persis minta doa. Ayo Ustaz, anak saya rasa-rasanya belum punya tanda-tanda nih jodoh. Saya bilang, ibu berdoa, saya juga doa. Pulang berapa bulan kemudian dia telepon. Anaknya telepon istri saya karena kenal. Ngasih tahu apa? Kirim undangan mau nikahan. Akhirnya nikah lah. Tuh, anak perempuannya itu. Karena sudah umur. Tes gitu ya. Berapa bulan kemudian telepon. Enggak lama, qadarullah, ternyata cerai. Terus datang lagi ibunya, gitu ya. Terus gimana nih saat nih? Ya itu memang ketetapan Allah begitu. Kalau gitu umroh lagi, minta lagi supaya dicarikan jodoh lagi. Artinya apa maksudnya ibu yang melakukan? Waktu kita berada di Arafah itu artinya kan kenal, tahu. Ketika kita di Arafah, panas, terik, siang bolong begitu, minta sama Allah, kita lihat tuh, ternyata kita ini gak ada apa-apanya di depan Allah. Ya Allah, tubuh yang ini nih, yang kau kasihkan ini, ternyata gak berdaya. Panas kepanasan. Kalau panas kepanasan, tahun ini tuh di Armuzna, di Arafah tuh ada saudara kita yang kelaparan Bapak Ibu. Tahun ini nih barusan nih. Kenapa itu kelaparan? Karena ternyata mobil yang akan bawa makanannya terhenti, macet. Dan tahun ini nih ada yang sampai meninggal ya. Kalau meninggal mah sering, maksudnya kecapean jalan.
25 kilo orang tua. Kenapa? Mobil ada, tapi mobilnya stuck, berhenti, nggak bisa jalan mobilnya, penuh. Itu Allah kehendak lah. Tuh begitu ibu-ibu tuh. Coba kalau udah begitu, harta ada, mobil ada, kesempatan ada, tapi kata bilang enggak, saya nggak izinkan. Akhirnya orang berpayah-payah. Itulah kita di hadapan Allah, nggak bisa apa-apa. Orang yang kayak tadi Haji Furoda saja, sudah semuanya rasa-rasanya bisa dengan uang, ternyata kalau Allah nggak kendaki nggak bisa. Di Arafah itu kenali diri kita. Ketika kita mengenali diri kita, lemahnya kita, siapa kita, mudah-mudahan kita kenal Allah. Tuh, maka ada riwayat yang disebut orang sebagai orang yang dipegangnya oleh orang-orang tasawuf. Apa tuh? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Itu Arafah, ibu-ibu. Rasul menyebut al-hajju Arafah, puncak dari jamaah haji itu. Puncak dari haji itu adalah Arafah. Kalau orang nggak di Arafah, nggak sah. Maka yang sakit dibawa, yang sedang dirawat dibawa di ambulans, pakai alat ini juga banyak. Dia wukufnya di atas kendaraan. Yang penting sampai di Arafah. Mau ngapain di Arafah? Itu dia haji, puncaknya Arafah. Selesai Arafah, maka orang kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf. Ibu-ibu yang muliakan, tawaf itu artinya berkeliling. Maka kalau ada angin yang muter-muter, itu namanya taufan, bukan angin tawaf. Jadi dari bahasa Arab taufa yatufu taufan. Itu taufan itu artinya berkeliling. Angin yang keliling-keliling namanya angin taufan. Gitu. Apa tawaf? Ada tempatnya, ada syaratnya, ada caranya. Syaratnya orang bertawaf itu harus suci dari hadas. Orang tawaf itu persis mirip dengan orang sholat. Kalau dia batal, maka harus kembali dia bersuci. Orang sa'i nggak harus dia suci dari hadas. Batal, hadas boleh. Orang sedang di Arafah nggak harus suci. Orang tahallul nggak harus suci. Orang sa'i, Safa Marwah nggak harus suci. Tapi tawaf harus suci. Maka bayangkan Bu, kalau lagi begini nih, udah 4 putaran batal. Batal gimana? Ya harus ngambil wudu. Terus bagaimana? Jangan diulang dari awal. Di mana dia tadi berhenti? Bayangkan Bu, kalau dari awal lagi, udah 5, ulangi dari awal lagi, udah 6, batal, ulangi dari awal lagi. Tuh. Kak, kalau udah lagi crowded begini nih, tawaf ini, maka kalau kita ke kamar mandi jauh, harus wudu jauh tempatnya, saya ajarin jamaah itu tuh, Bun, gak usah keluar dari masjid. Masing-masing jamaah bawa air ini nih, air bisa begini atau air kecil, yang lebih kecil lagi. Atau bawa sprayer ya, spray yang biasa untuk ngetrika itu key spray. Itu merek. Spray itu kan artinya yang untuk itu tuh nyemprot. Dia bilang bawa itu, yang kecil aja. Wudunya pakai itu, minggir dikit wudu, di pinggir wudu, disemprot. Ya wajah di wajah disemprot, kan dikit airnya jadinya. Tangan di tangan, kaki di kaki, selesai wudunya. Daripada keluar masjid, sengsara keluarnya, sengsara masuknya. Kalau pakai ini cukup. Atau melipir kata orang. Kan di pinggir-pinggir itu ada tempat zam-zam. Di situ minum dikit, terus wudu. Gitu keluar lagi wudu. Bisa. Bu, di bawah tahun 2000, qadarullah, tahun 1997 saya umroh 97, itu umroh pertama 97. Itu masih ingat Ibu. Itu di bawah kita masih bisa ke bawah, turun dari atas dari Masjidil Haram tuh turun ke bawah, itu masuk ke tempat Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Masih kelihatan sumurnya, sekarang udah nggak bisa kelihatan, Bun. Kelihatan sumurnya dan kita bebas ya. Saya lihat waktu itu orang-orang tuh pada guyuran mandi pakai air
La ilallah, kita di sini kalau orang haji dapat air zam-zam cuma seseloki. Sampai gelas kecil kita tuh. Kenapa? Sayang, susah. Itu orang wudu, mandi pakai air zam-zam. Tahun di bawah tahun 2000. Masih Bun? Oh masih. Ke bawah gitu ya. Oh masih ada ya. Saya pikir masih di bawah 2000. Tuh masih bisa. Ke bawah kan Bu ya? Ada sumurnya kan? Kelihatan ada kaca tuh. Di dalamnya ada apa namanya tuh, pipa besar. Itu ibu-ibu yang muliakan. Sekarang udah terbatas, nggak bisa terbatas. Sekarang air aja nggak boleh lebih kan? Nggak boleh, orang sebagian bawa air zam-zam aja kalau ketahuan dikeluarkan tuh dari apa, dari dusnya, dari kardusnya, dari tasnya. Itu ya. Kembali lagi tadi, tawaf itu ibu-ibu yang muliakan harus berada di dalam Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Ka'bah harus berada di sebelah kirinya. Nggak boleh sebelah kanan, nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang. Sebelah kanan muter 7 kali. Makanya anak muda hati-hati nih, karena pengen pansos, pengen sosial terus terupdate gitu ya. Dia waktu lagi tawaf, nih lihat teman-teman nih di belakang aku nih Ka'bah. Hati-hati tuh. Berarti Ka'bahnya bukan di sebelah kiri. Bisa batal waktu itunya tuh, tawaf di putaran itu. Jangan kita selfie lagi tawaf, Ka'bahnya di belakang. Padahal kalau lagi tawaf, syaratnya Ka'bah harus ada di sebelah kiri kita. Enggak boleh di belakang, enggak boleh di depan. Pertama saja boleh di depan. Putaran pertama boleh di depan ibu-ibu. Boleh di depan. Selanjutnya berada di samping. Makanya kalau istilah Bismillahirrahmanirrahim kan ke kiri. Oh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya begini nih. Itu di awal. Selanjutnya enggak. Harus sebelah kiri terus. Apa maknanya dalam kehidupan kita ibu-ibu yang muliakan? Betapapun engkau dalam menjalani hidup, susah, senang, bahagia, lagi sengsara, harus Allah berada di dekat, tidak boleh lepas. Putaran itu menunjukkan pergerakan hidup kita, warna hidup kita, warna-warni hidup kita, keadaan-keadaan hidup kita. Betapapun hidupmu senang, bahagia, susah, kau harus jadikan Allah sebagai pendamping. Gak boleh jauh dari Allah. Dan selalu ingat Allah. Itu makna tawaf dalam kehidupan. Ya. Maka waktu tawaf saran saya sih, jangan mikir pengen nyium Hajar Aswad lalu kemudian kita menyengsarakan diri. Kalau mau nyium Hajar Aswad nanti setelah tawaf. Sebab kalau lagi tawaf jadi gak karu-karuan tuh arah Hajar Aswad, arah Ka'bah, di depan, di belakang. Enggak. Nanti udah selesai 7 kali. Kalau mau nyium Hajar Aswad kalau bisa boleh. Tapi kayaknya ibu-ibu susah ya. Bisa tuh ibu bisa. Hebat, luar biasa tuh. Kalau yang bisa, yang nggak bisa jangan. Yang ada ngap-ngapan tuh. Tuh, urus gini. Pernah kawan saya ngomong nih, dulu tahun-tahun yang saya bilang 97, leluasa tuh ibu. Leluasa saya nyium Hajar Aswad gampang. Dulu jamaahnya nggak sebanyak ini. Kalau sekarang kata temen itu kaki kagak napak. Kaki kagak napak karena kanan kiri semua digencet orang Indonesia aman lah kecil-kecil. Gitu ya. Itu bukan rukun, itu bukan perintah. Nabi mencontohkan, maka Umar bin Khattab waktu mencium Hajar Aswad, "Hei batu yang hitam, kalau karena tidak Rasulullah melihat menciummu, aku nggak mau nyium kamu." Gitu. Jadi kalau susah nggak usah. Daripada apalagi pakai joki Bun, joki 7 orang mepetin dia supaya dia nyium Hajar Aswad, nanti pulang-pulang bayar 500 real. Ya bukan masalah bayarnya sih. Itu orang joki kita itu melesakin orang, dorong orang. Nah kita mau ibadah masa begitu? Kayaknya kurang pas lah. Tapi kalau kebetulan kita mau dan Allah sampaikan, kalau kita ditakdirkan Allah bisa sampai ini bagaimanapun caranya, terdesak dan sebagainya. Kalau sulit Hajar Aswad,
ibu-ibu, adan tempat antar Hajar Aswad dan pintu itu namanya multazam. Berdoalah di situ. Dari pintu Ka'bah atau dari Hajar Aswad pintu Ka'bah itu ada namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Apa makam? Makam. Jangan sampai dibilang makam kuburan. Makam itu tempat berdiri, berpijak. Dalam sejarah disebut dulu Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ketika Ibrahim membangun bersama Ismail Ka'bah itu, Ibrahim berdiri di atas tanah itu. Tanah itu kalau katanya bisa naik turun. Kayak apa namanya itu kalau bahasa sekarang tuh, alat yang bisa naik turun? Kalau dibangun tuh hydraulik ya, apa namanya begitu tuh yang bisa naik turun tuh, gitu. Dan itu tapaknya Nabi Ibrahim diabadikan. Itu yang ada di dalam kurungan itu ya, kayak kurungan ayam itu. Itu tempatnya tapaknya Nabi Ibrahim. Kalau dilihat tapaknya segitu gedenya, gimana? Tuh ibu-ibu. Itu makam Ibrahim. Kita sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah berputar 7 kali, ini usahaku ya Allah. Dimulai dengan niat, begitu selesai tawaf kita sholat. Artinya apa? Ini usahaku ya Allah, aku serahkan kepadamu usahaku ini. Jadi usaha harus, tapi setelah usaha harus dibarengi dengan doa. Tuh, itu rukun yang ketiga sudah. Yang keempat, sa'i. Sa'i itu secara bahasa artinya usaha. Sambil kita menuju dari ke arah tawaf matof kepada mas'a, tempat sa'i, kita bunyikan, kita berbacakan tuh innas sofa wal marwata min syairillah, gitu ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima, dan seterusnya. Sa'i itu hakikatnya kita itu meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam rangka apa? Mempertahankan hidup anaknya Ismail. Yang sa'i siapa bun? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Siti Hajar, mau aja lagi Hajar Aswad. Siti Hajar. Anaknya Ismail ikut nggak? Enggak. Ibrahim ikut nggak? Tega banget. Itu Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Hajar, Siti Hajar dan anaknya Ismail, begitu ditaruh di situ dia tinggal. Ngeloyor begitu aja, dipanggil sama Siti Hajar, Ibrahim. Ibrahim nggak mau nengok, coba teganya, Bang. Wah, kalau punya suami gitu gimana ya gitu ya. Ibrahim nggak nengok, terus saja jalan. Dipanggil 3 kali nggak nengok. Kenapa Ibrahim alaihissalam nggak mau nengok? Karena Ibrahim kalau nengok nggak tega, bakalan nggak jadi berangkat. Maka ketiga kali, ya keempatnya ditanya nih sama Siti Hajar, Hai Ibrahim, apakah kepergianmu itu diperintah Allah? Tuh udah dijawab. Iya, kata Ibrahim. Begitu dibilang iya, Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan aku dan anakku. Itu tawakalnya luar biasa. Sampai di situ Ibrahim nggak mau nengok pun. Sampai jauh kelihatan kecil Hajar, Makkah Ka'bah itu, baru Ibrahim itu balik arah dan berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat, dan seterusnya ayatnya. Ini bagus doanya ibu-ibu untuk kita orang tua nih. Apa doanya ini? Rabbana ya Allah, ya Tuhanku, inni askantu. Nanti ibu-ibu cek ya, doanya boleh dilihat di Al-Qur'an. Ya Allah, mati habis ternyata.
Rabbana inni askantu, ya Allah, aku tempatkan min dzurriyyati, bagian daripada keluargaku, biwadin, di tempat di lembah, ghairi dzi zar'in, enggak bertanaman, inda baitikal muharram, tapi di dekat rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan anak-anakku dan anak-anak yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan orang-orang itu hatinya cenderung cinta, sayang sama anak-anakku ini ya Allah. Warzuqni minats tsamarat, kasih rizki ya Allah lebih. Jadi doanya dua tuh ibu-ibu. Kalau tadi pengakuan, yang diakhiri doa, jadikan orang yang mendirikan sholat. Dan yang kedua, jadikan orang-orang itu senang cinta kepada anak-anak kita. Boleh Bu pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena kita nggak tahu teman di dalam kantornya, di kantornya, teman mungkin kalau dia kuliah, teman dia permainannya, kita nggak tahu dia punya keburukan, dia punya makar, punya apa. Doa orang tua, ya Allah, jadikan anakku itu dicintai oleh orang lain, disukai orang lain, di pekerjaan dan sebagainya, tapi di dalam ridho-Mu ya Allah. Tuh. Bu, ada nggak anak-anak kita cerita teman-temannya nyebelin, ngeselin sama dia, ngebully dia? Banyak. Doa kita orang tua, minta supaya apa? Supaya orang-orang itu cenderung kepada anak-anak kita. Itulah makna daripada sa'i. Berapa kali sa'i? 7 kali. Dimulai dari bukit, berakhir di bukit Sofa. Artinya apa Ibu? Di sini ada Sofa nggak? Nggak ada ya. Marwah ada nggak? Nggak ada ya. Di Islamik ini nggak ada nama blok Sofa, nggak ada ya. Blok Marwah nggak ada. Mina ada, Arafah ada, Raudhah ada, terus udah 3 aja. Oh, Zam-Zam, sumurnya di mungkin nanti berarti ya. Apa arti Sofa? Sofa itu bersih. Berakhir di Marwah. Apa Marwah artinya? Kenyang. Apa maksudnya itu? Kalau mau berusaha, mulailah dari niat yang bersih. Kan mau berusaha bolak-balik nih, maka engkau akan berakhir dengan puas, kenyang. Puas apa? Ridho Allah. Puas apa? Hasilnya mungkin didapat. Mulai dari hati yang bersih. Jangan diniati dari hal-hal yang buruk. Itu makna daripada sa'i. Setelah sa'i, maka terakhir dari rukun itu namanya tahallul. Ditandai cukur rambut kalau dia lagi umroh. Kalau lagi haji bisa tawaf ifadah atau lontar jumroh. Dua-duanya itu ya. Ibu yang muliakan, apa arti tahallul itu? Menghalalkan yang tadinya haram. Begitu orang berikhram, larangan-larangan melekat pada dirinya, begitu tahallul selesai. Haram yang tadi jadi halal. Kapan tahallulnya kita seorang mukmin ini? Kalau menurut saya, tahallulnya kita itu nanti kalau sudah wafat itu tahallul. Selama hidup usaha jangan berhenti. Selama hidup terus beribadah kepada Allah. Begitu wafat tiba, tahallul selesai semua urusan. Orang yang soleh menerima halal semua yang dilarang tadi. Semua didapat, nggak usah usaha lagi nanti di akhirat. Nggak usah di akhirat, di alam kubur. Ibu yang kamu lihatkan, orang muslim, orang mukmin, orang soleh itu bahagia menerima balasan Allah itu. Di dunia juga dibalas. Itu apa? Cirinya, tandanya ketika dia bukan akhirat, jauh akhirat mah. Iya pasti akhirat mah. Alam kubur masih jauh. Kapan? Pada saat ruhnya keluar dari dirinya. Hadis Nabi menjelaskan ibu-ibu, mudah-mudahan kita nih
Kalau kita ngelihat seperti ini nih, kata Rasul dalam sebuah hadis, orang yang soleh dan soleha itu tiba rohnya keluar, saat ruhnya keluar itu nazak itu, malaikat berdiri di arah kepalanya, lalu malaikat itu menyebut ngucap yang didengar oleh ruh dan orang tadi itu, yang gak didengar oleh sekelilingnya. Apa bunyinya? Surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir, 5 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat hanya ngomong, hai ruh, hai jiwa yang tenang, hai ruhnya orang mukmin, keluarlah dari jasad ini, keluar dari jasad ini. Engkau diridhoi keluarnya, Allah ridho kepadamu, dan kau masuklah ke surganya Allah. Maka ketika malaikat mengucapkan gitu tuh, ruhnya orang mukmin itu, ibu-ibu yang kamu lihatkan, nggak usah diapa-apain, nggak usah dipaksa, nggak usah ditarik, nggak usah digorok-gorok, nggak usah, keluar sendiri ruhnya. Ungkapannya apa? Perumpamannya apa? Perumpamannya ibu-ibu, ada aci, adonan aci. Lalu ada ibu yang rambut panjangnya jatuh di situ, ada rambut di aci. Kira-kira ketika rambutnya ditarik tuh dari aci, acinya berantakan nggak? Enggak. Contoh yang kedua, contoh perumpamaan yang kedua, ibu-ibu tahu daun talas, ada titik air. Kira-kira keluar dari daun talas itu gampang atau susah? Kayak gitu tuh rohnya tuh keluar. Sementara orang-orang yang gak saleh, rohnya gak mau keluar. Karena gak mau keluar, ditarik, digodot, kata orang bilang deh. Ditarik tuh keluar. Seperti apa gambarannya? Gambarannya seperti kalau ikan dikeluarkan durinya dari dalam perut, beredelan. Masya Allah. Sakit dan perihnya kayak apa? Kayak hewan yang masih hidup dikuliti, hidup-hidup. Na'udzubillah min zalik. Makanya ibu-ibu ya, kita doa kita ya, kalau lagi habis sholat ya, Allahumma hawin alaina. Duh ibu, apa tema Allahumma hawin? Ya Allah, ringankan, ringankan ya Allah. Fi sakaratil maut, pada waktu sakarat. Sakar tuh sakit. Sakit. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah SWT berfirman tuh, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat itu surat keberapa ya? 40 ya? 41 ayat 30 coba. Paling pojok di atas tuh. Apa? Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah mengatakan, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus mereka istiqomah, maka malaikat itu turun kepada dirinya. Kapan itu turun kepada dirinya? Tafsir ada yang menyebut begini Bu, ini waktunya pada saat mau mati. Pada saat si fulan mau meninggal, orang saleh nih, malaikat rebutan turun menuju si mayit ini yang akan jadi mayit ini nih. Lalu masing-masing malaikat itu ngomong kepada si mayit ini, hanya didengar oleh dia, nggak didengar oleh sekelilingnya. Apa dia bilang? Alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian, menghadapi masa setelah kematian. Wala tahzanu, jangan bersedih terhadap apa? Terhadap masa lalu hidupmu, karena Allah sudah ampuni dosa-dosamu. Wa absyiru bil jannah, ada malaikat yang menampakkan gambaran tempatnya di surga. Biasanya ibu-ibu, kalau ada orang meninggal, kalau ada seseorang mau meninggal atau orang takut meninggal itu, seseorang takut meninggal itu kenapa alasannya, Bu?
Ibu-ibu kalau kita nih, ibu-ibu takut nggak meninggal mati? Enggak, orang semua nggak takut. Kalau si fulan takut, karena apa gara-garanya biasanya? Pertama, apa banyak dosa. Ya Allah, dosaku banyak banget. Bagus banget kalau merasa banyak dosa. Jangan-jangan nggak ada sih, saya nggak ada dosa. Bahaya nih kalau orang begini nih. Kalau ngaku nggak ada dosanya bahaya nih. Diingatkan kalau kata Al-Quran, fala tuzaku anfusakum, jangan rasa bersih. Pertama tuh banyak dosa, ngeri. Kedua, apa yang ditakuti orang mati? Apa? Siksa kubur, siksa akhir. Tuh yang kedua. Yang ketiga, apa Bun? Apa orang takut meninggal? Ibu-ibu? Ada bilang, iya usah takut, nanti gimana? Siapa bapak nanti yang ngurusin? Anak-anak nanti gimana? Kan gitu tuh. Takut anak-anak kan? Anak-anak nanti saya gimana? Duh masih kecil, cucu masih kecil. Itu ketakutan itu dijawab oleh surat tadi tuh, surat Fussilat tadi tuh. Apa pertama? Jangan takut dengan masa depanmu, siksa kubur, siksa akhirat, karena kau akan selamat. Ini orang mukmin, orang saleh. Jangan sedih dengan masa belakangmu, masa lalumu. Kenapa? Banyak dosa, Allah ampuni. Yang ketiga, diberi kebahagiaan, ini loh surga tempatmu. Yang keempat, malaikat mengatakan, nahnu auliyakum fil hayatid dunya. Fulan, tenang, aku yang akan menjaga anak-anakmu nanti. Keturunanmu, aku yang akan memelihara mereka. Tuh begitu. Jadi orang lagi kacau, lagi galau, lagi susah, lagi ngeri, dikasih gambaran begitu, seneng. Ada gambaran surga, bahagia. Pantas kata orang mengatakan, perih sakit memang itu sakaratul maut, tapi begitu melihat, begitu ada bisikan-bisikan dari malaikat, begitu lihat surga, sakit, perih, derita, sakaratul maut seakan-akan hilang. Gitu ibu-ibu. Syaratnya apa? Tuh. Nah, 5 gambaran haji tadi, ihram, arafah, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, itu semuanya gambaran kepatuhan, ketundukan seorang hamba. Simboliknya di tanah suci waktu haji, tapi sesungguhnya makna simbolik itu kita bawa di kehidupan kita yang nyata sehari-hari di kehidupan kita. Ihram, mengikhramkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wukuf, diam di antara 24 jam ini, ada waktu tenang, diam untuk sholat. Ibu, satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kalau saya tanya, sholat yang paling banyak rakaatnya sholat wajib, sholat apa Bun? Isya, zuhur, asar. Di antara tiga-tiganya, zuhur, asar, isya, kira-kira yang paling lama sholat apa? Yang paling lama isya, karena ada bacanya kan? Bacaan suratnya pakai zahar kan? Jelas kan? Isya, sholat isya 4 rakaat. Ibu-ibu, paling lama ibu-ibu sholat isya 4 rakaat itu berapa menit? Berapa menit? Berapa? Sholatnya doang nih, sholatnya, jangan sampai dengan ngantuknya. Jangan zikirnya, sholatnya aja berapa menit? 5 menit. Keren banget sholat 5 menit tuh. Memang harusnya nih kalau lagi sholat tuh sujudnya dilamain. Sujudnya dilamain. Cuma jangan terlalu takut tidur. Apa? Jadi nggak kuat lama ya? Saya kemarin dapat sharean dari video dari Cina tuh, Muslim Cina. Ternyata baru tahu tuh ibu-ibu, udah lihat belum videonya tuh? Jadi orang Cina itu yang sudah osteo, osteoporosis tuh, udah dengkulnya itu tuh, dia sholatnya nggak duduk di kursi kayak kita kayak gini nih, di bangku Bu, bangku yang lonjor kayak bangku di warung makan itu tuh, yang panjang itu papan, duduk di sebelahnya. Jadi kalau sujud di bangku itu, sujud di bangku, ini kayak gini nih, ini orang duduk di sini nih. Jadi duduk di sini, kan itu berdiri di sini, duduk di sini.
Sujud di sini nih. Wah, enak juga ya gitu ya. Coba kalau ada orang yang itu, kalau sujud di di kursi begitu tuh, kursi kita tuh, sholatnya, begitu ruku, boyok, karena nggak tempat pegangan. Berdiri kakinya sakit, ruku boyok, punggungnya yang pegel, karena nggak ada tempat untuk pegangan. Itu ternyata ada kemajuan tuh, saya lihat tuh muslim dari Cina itu bikinnya papan, duduk di situ, sujud di situ, jadi kan ada tempat untuk nahan, jadi nggak terlalu berat. Ibu gampangan sholatnya 5 menit, yang wajib sehari semalam berapa kali? 5 kali 5, sholatnya saja 25. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Berarti 10% doang kita ibadah. Maka jangan tinggalkan itu. Itu wukuf kita di tempat kita. Berhenti kita dari aktivitas untuk mengingat Allah. Itu tuh. Kita boleh tawaf keliling untuk usaha, tapi selalu ingat Allah, ingat aturan Allah. Sa'i itu menyatakan mulailah dari hati dalam bekerja, niatnya yang ikhlas, niatnya karena Allah, maka engkau akan puas, marwah. Setelah itu dilakukan, saat dia meninggal, itulah tahallulnya. Apa? Beroleh semua yang tadinya susah. Sakit itu bagi orang soleh, orang mukmin itu ada di dunia. Kalau mati nggak ada, orang encokan nggak ada. Mati itu selesai semua kesengsaraan hidup. Selesai semua. Yang di sini kayak apa sakitnya, begitu meninggal habis sudah. Tinggal nikmat. Saya baca dalam sebuah riwayat pun, begitu kita dikuburkan, dikuburkan. Keluarga kita nungguin nggak, Bu? Kita dikubur, keluarga kita nungguin nggak? Jarang. Malah kadang-kadang anak kita duluan pulang. Padahal Nabi katanya apa tuh? Nabi pesannya nih, tungguin mayat saudaramu itu. Selama apa? Selama orang nyembelih kurban dan selesai membagikannya. Tapi jangan pakai ukuran kurban Baitul Izzah ya. Nyembelih pagi, selesainya sore. Tubun. Apa itu maksudnya? Tungguin, doakan dia, jangan cuma tungguin, doain. Apa doanya? Nih, boleh kasih tahu anak-anak kita. Kalau mau pakai bahasa Arab begini bunyinya. Allahumma sabbithu fis su'al. Doanya ulangi. Allahumma sabbithu fis su'al. Apa artinya? Ya Allah, mantapkan hatinya, mantapkan dirinya ketika menjawab pertanyaan malaikat. Ya Allah, teguhkanlah ia dalam menjawab pertanyaan malaikat. Allahumma tsabbithu fis su'al. Itu keluarganya kalau bisa Bu, tungguin di situ. Karena mayit itu begitu yang lain sudah meninggalkan, belum selesai meninggalkan, dia udah kedengeran bisa mendengar. Telapak kakinya orang yang bergerak meninggalkan tuh kedengeran dia. Apalagi kalau kita berdoa, ya Allah, tsabbithu fis su'al, Allahumma tsabbithu fis su'al, Allahumma tsabbithu fis su'al. Menenangkan dia, kata Nabi, tenangkan saudaramu, bantu saudaramu untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Kalau selesai pertanyaan malaikat, bisa lancar, gampang, kesananya aman perjalanan di akhiratnya. Pertanyaan juga nggak susah-susah amat sih, ibu juga hafal sih. Yang repot kan jawabnya. Yang nggak bisa itu jawabnya. Bukannya nggak hafal. Orang hari-hari sholat kagak, puasa nggak, ngapalin Bu? Apa tuh? Allahu Robbi, Muhammadun Nabi, kan gitu tuh. Al-Islamuddini, iya hafal. Tapi begitu di hadapan malaikat, nggak usah di hadapan malaikat. Anak-anak aja nih kalau lagi sekolah nih, gitu, udah ngapal pelajaran, begitu ujian lisan hilang semua tuh. Yang sudah dihafal hilang, ketemu malaikat apalagi.
Makanya diantaranya yang gampang praktis tuh bunyinya begini bun, raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Itu dia. Kan doa pagi petang bunda begitu ya, ibu-ibu ya. Ada yang mengatakan malaikat yang bertanya itu sebelum ditanya ini mayit sudah ngomong dulu. Jadi nggak usah ditanya, udah beres dia. Enak bener. Pengennya begitu tuh. Ada juga malaikat yang menanya. Yang lain takut, tapi ini soleh, orang soleh nggak begitu. Kenapa? Karena amalan sholatnya menjaga dia, amalan baca Qur'annya menjaga dia, amalan puasanya menjaga dia, amalan sholat menjaga dia, sehingga kanan, kiri, depan, belakang, bawah nih kaki dijaga oleh sholat, puasa, terus baca Quran kita dan amal-amal sholat kita lain. Sehingga Pak, kata mereka nih, hei malaikat, kau lakukan tugasmu, tapi jangan sakiti dia. Pada semuanya melingkupi kita, menjaga kita, melindungi kita. Itu sholat kita, bacaan Quran kita, puasa kita. Mudah-mudahan ya Bun ya. Kalau begitu rasa-rasanya hidup. Kalau pengen begitu tuh, rasanya nih pengen cepet nggak apa-apa ya Allah. Iya kalau begitu, pengennya kan begitu. Boleh dong berharap. Itu. Inilah Ibu yang muliakan, muqaddimah, ini muqaddimah ya. Muqaddimah, permulaan atau maksudnya penyampaian kami kali ini. Temanya tadi apa tuh? Temanya teguh, ibadah haji, lambang keteguhan dan persatuan dan kepatuhan kita. Kalau nanti jika misalnya ada yang ingin bertanya, saya bisa menjawabnya, boleh, insyaallah nanti jawab. Untuk sementara kami cukupkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, sana. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah Ustaz. Materinya pada kami hari ini. Iya, 5 rukun ya. Iya. Itu hikmah haji. Betul. Simbol dari ketundukan dan satu umat ya, materi kita hari ini. Alhamdulillah. Insyaallah ya Ustaz ya. Tadi dari hikmah-hikmah yang telah diberikan, bahwasanya haji ini, haji dan umroh itu insya Allah tidak akan mengurangi harta kita ya. Insya Allah enggak. Insya Allah Allah akan mengganti melipat gandakan dan menggantinya gitu ya. Jadi apa namanya, haji dan umroh itu soal keyakinan. Insya Allah kalau misalkan memang sudah berniat dilakukan kayak gitu, dan insya Allah Allah akan berikan kemudahan, banyak-banyak kemudahan. Insya Allah. Baik, mungkin banyak pertanyaan nih yang sudah dicatat nih dari ibu-ibu semua nih. Silakan, boleh dibuka pertanyaan ya Ustaz ya? Boleh. Boleh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Boleh. Langsung berapa pertanyaan? 40. Ayo Bun, monggo. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Ustaz, ketika kita tawaf atau ketika kita sedang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, kita kan dalam keadaan berwudu ya. Tapi ketika kita, terutama ketika tawaf, kita batal wudu. Apakah kita, tadi kan Ustaz bisa pakai semprotan kayak gitu, apakah bisa pakai tayamum gitu. Tayamum berarti kalau di tawaf itu tayamumnya di mana ya tadi ya? Itu kan banyak orang. Iya. Kita mencari itu dulu apa? Berarti nyari di luar juga ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua. Kalau mau ngambil air biasanya kan harus keluar, nanti kadang-kadang suka lupa lagi balik lagi. Pertanyaan saya kedua begini tadi, apa hukumnya sholat Jumat bagi wanita? Kalau di Indonesia ini kan memang memang tidak ada ya, hukumnya tuh apa? Sementara saya ketika berada di sana beberapa kali saya ikut sholat Jumat, kok boleh gitu? Ya.
Itu aja. Makasih. Kasih. Baik. Mau langsung atau ya langsung aja ya. Makasih pertanyaan luar biasa. Jadi kita lagi tawaf, apalagi crowded, terus kita batal. Terus gimana kita tayamum? Tayamum itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketika tidak ada air. Pertanyaannya, ada air nggak? Ada. Berat. Ya jauh mah urusan lain. Jauh itu urusan lain. Tapi prinsipnya ada air. Itu pertama, Boy. Jadi syaratnya nggak terpenuhi. Terus lagi sakit nggak? Nggak kan? Sehat. Cuma susah aja kan? Susah. Sekarang kalau dia mau tayamum, itu tempat naprokin debunya di mana? Di mukanya orang Afrika gitu? Atau di kain ihromnya orang gitu? Itu kan. Jadi syarat pertamanya itu tidak ada air, itu tidak memenuhi syarat kalau dia seorang tayamum. Jadi kalau begitu wudu, tapi dengan cara yang mudah. Kan tadi saya kasih tahu wudu. Dan kalau tayamum juga susah, Bu. Harus keluar dulu, kan nggak bisa sambil tawaf terus tayamum, repot. Dan dia kan batal, nggak boleh. Harus keluar juga. Nah, keluarnya itu lebih baik kalau saran saya tadi itu berwudu dengan cara yang, karena memang sulit, cara yang memudahkannya, dengan botol air ini dibolongin atasnya, dipancurin. Kalau dia sama temennya dipancurin, wudu dipancurin. Agak geser dikit pinggir, selesai. Satu botol ini cukup. Asal jangan 3 kali. Wudu lagi airnya susah. 2 kali. Habis ini. Sekali saja, tapi sempurna. Jadi satu air tuh untuk wajah, terus dilihat ini pakai tangan diusap pakai semua biar basah. Tangan juga begitu, sampai basah terus diituin. Jangan ngambil dulu airnya. Yang ada itu diurapin sampai selesai. Jadi kalau menurut saya sih tidak diganti dengan tayamum karena masih ada air. Yang kedua, sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang dewasa. Laki-laki dewasa. Dewasa itu balik. Berarti selain laki-laki dewasa, nggak wajib bagi perempuan, anak-anak, musafir yang memenuhi syarat untuk safar. Jadi nggak wajib sholat Jumat. Cuma karena adanya di Mekah, sayang kalau tidak momen Jumatan itu, udah pahalanya besar di Masjidil Haram berjamaah, kan gitu. Maka pahalanya besar, manfaatkan itu. Kalau sudah sholat Jumat, nggak perlu sholat zuhur, nggak perlu. Iya, sholat Jumat juga, zuhur juga, ya. Kalau mau boleh di kalau Indonesia mah ada sih di beberapa wilayah yang ibu-ibu sholat Jumat, tapi kalau umumnya mah jarang. Semarang kan sholat Jumat ada, memang boleh. Kalau sudah sholat Jumat, yang nggak wajib sholat zuhur gitu. Cuma karena kalau Jumat itu penuh untuk kaum laki-laki, ya nggak perlu lagi lah, kasihan, udah perempuannya di rumah saja sholatnya. Jadi itu ya untuk sholat Jumat. Kenapa momennya kalau di Mekah? Karena mengambil tempat yang dilipat gandakan pahalanya. 1 kali sholat di Masjidil Haram, berapa kali? Di luar Masjidil Haram bandingannya sholat di Baitul Izzah 100.000 kali. Masya Allah. Selama di sana sholatnya di masjid terus, Masjidil Haram terus, Masya Allah. Udah nggak kehitung. Pas pulang dari haji, pas pulang umroh, kamu kok nggak sholat? Udah dirapel. Nggak bisa. Itu mah di sono, di sini mah beda. Harus tetap sholat. Benar itu, nggak bisa dirapel. Begitu Bun ya. Alhamdulillah. Adakah yang lain, Bu? Kalau ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Udah terlalu lama, jadi orang-orang berpikir mau cari yang praktis ya, bisa ziarah dipakai untuk Haji. nyatanya di sana nggak bisa itu. Baik, maka saran ulama begini,
Ya, secara ulama saya menyampaikan secara ulama. Jangan mengambil cara yang rasa-rasanya tidak memenuhi persyaratan yang dibenarkan menurut aturan kenegaraan. Gitu. Di luar daripada kesemuanya itu, semuanya atas izin dan panggilan Allah. Yakinlah itu ibu-ibu. Jadi kalau bukan karena panggilan Allah, kayak apapun caranya nggak bisa nyampe. Orang udah kemarin bun, ada orang yang sudah sampai di Mekah kan, di Madinah kan, dipulangin lagi. Tuh, kenapa? Memang belum waktunya dipanggil oleh Allah. Itu aja. Dan jangan sekali-kali juga kita ingatkan saudara kita nih, yang berhaji dengan visa yang cara visa orang dipakai, jatah orang dipakai, takut nggak mabrur hajinya. Kenapa katanya bilang? Tadi disebut oleh ustaz kita nih, kalau haji, dana haji, uang haji kita dipakai untuk haji dengan cara yang benar, Allah akan ganti itu berlipat ganda. Tapi haji yang dipakai dari harta yang haram gak akan menghadirkan kemabruran di dalam haji. Cara yang salah, hartanya benar, hartanya halal, tapi caranya mengambil hak orang lain. Tahun kemarin nih, 20.000 jatahnya orang-orang yang ngantri puluhan tahun, tapi dipakai 10.000 tuh oleh orang-orang yang punya duit kan. Tahun lalu tuh yang menterinya tuh dikejar-kejar, apa dia tuh mau dipanggil tuh. Itu nggak benar cara begitu. Orang mau beribadah kok mengambil hak orang lain. Jadi kalau gitu, udah, kalau kita memang belum waktunya, yang penting niatnya terus. Kalau kita ada uang, tabung. Maka dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa termasuk, kalau belum sampai berangkat kita wafat, insya Allah tercatat pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu aja Bu. Karena haji perkara mampu, bukan karena uang sekarang. Uangnya ada, sehat jasmani, tapi belum dapat jatahnya, ya apa boleh buat. Gitu punya. Baik, alhamdulillah. Nggih, sami-sami. Ada pertanyaan lagi, Bun? Buka 2 penanya lagi. Ada lagi ibu-ibu semuanya? Wah, udah aman katanya, udah cukup. Udah ya? Cukup. Baik, mungkin closing ada doa. Baik, makasih. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita akhiri liqa kita, muwajahah kita, majelis kita dengan memohon kepada Allah kiranya selama pertemuan kita tadi di tempat ini, duduk kita di tempat ini, semoga menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah SWT. Langkah kita dari tempat kita masing-masing, harapannya langkah kanan kita menambah derajat, menambah pahala kita, dan langkah kirinya kita semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ilmu yang kita dapatkan, jika ada manfaatnya, semoga Allah jadikan itu tabungan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita doakan pula anak-anak kita, keluarga kita, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua hajat kita, semua keinginan kita, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang maha mengabulkan. Semoga mewujudkannya untuk kita ke arah yang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah wal qulutil salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah yassir umurana awsil amalana balligh maqasidana waqdi hajatina ballighna ziyarata baitikal haram wa ballighna ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih Ibu yang memuliakan, mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya. Dan ternyata ada bunda di sini yang ikut di program di Asmaul Husna, ya makasih Bunda.
Kami menyebutnya eyang, biasanya manggilnya eyang sana itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah